Halo, Theo di Juno. Hai, selamat malam. Selamat malam, Kak. Malam, kedengeran suaranya ya? Dan Kedengeran. Oke, sebentar. Eh, kita mulai aja ya. ya, Nah, di hmm, Kamis, Kamis. Nah, ini deh. Di Juno. Oke, sebentar ya. Ini harusnya ada dua lagi sih. Kamu udah makan malam kah? udah makan malam. Udah, udah makan malam ya. Tadi sekolah nggak? Iya, sekolah. Sekolah ya. Oke deh. Sip, sebentar sambil ke data absen dulu. Halo, selamat malam, Parents. Ya, ya, ini untuk Yohanes Patmo Tias, betul. Untuk Tias sudah bisa join ke Zoom, Parents ya? Apakah berkenan? Iya, ini saya udah bilang anaknya mungkin dia ketiduran tadi. Oh, oke, oke, oke. Iya, saya udah telepon ya. Siap, siap, Makasih. siap. Makasih, bisa langsung join ya. Ntar, Abimanyu enggak. 5720. Wah, nah, oh ini nih. Wah, nggak diangkat. Kayak tinggal Ravindra. Nah, ini terakhir, habis itu kita mulai ya, Teh. Teh. Panggilannya Theo. Iya. Panggilannya Juno. Oh, panggilannya Juno. Oke. Mas Cepayara, tongkat ya Bentar ada ya, Juno. magic, tongkat magic di bawah kayak foto putar balik itu, tongkat magic. Nah, ini Tia sudah join. Oke. Udah, kita mulai dulu aja. Halo Tia, selamat malam. Nah, kedengeran suaranya Tias? Oh iya, Kak. Kedengeran ya? Oke. Sip. Apa kabar Tias? Baik, Kabar baik ya? baik, baik. Sip. Alhamdulillah. Oke deh.
Oh, ini udah ada Rafindra juga. Halo Rafindra, selamat malam. Halo Kak, Halo, kita mulai ya untuk kelas kita hari ini ya. Bentar, kalau coba share screen dahulu. Semuanya boleh dinyalain kameranya untuk Theodi, Rafindra, sama Matias. Kadot mau screenshot sebentar, nanti boleh kalian matiin lagi. Ya, coba silakan dinyalain bentar, habis itu kita matiin lagi silakan boleh. Tolong dinyalain dulu, Theo sama Rafindra. Oke, Rafindra boleh nyalain lagi kameranya. Tolong dinyalain dulu bentar. 3, 2, 1. Sip. Oh, ini nih. Kadot hitung ya. 3, 2, 1. Sip. Oke, kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat sore semuanya. Untuk kelas hari ini adalah kelas ekstra. Jadi kelas ekstra itu adalah kelas tambahan atau kelas pengganti waktu kalian nggak hadir di kelas reguler. Nah, jadi untuk yang kelas ini sifatnya lebih eksklusif karena cuma teman-teman aja yang hadir dan gabungan dari beberapa kelas gitu. Ya mungkin ada yang satu kelas misalnya kayak kayak Juno dan juga Tias ya satu kelas sama Kak Azhar mungkin. Sedangkan kalau Rafindra juga ya sama Kak Azhar. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam pelajaran lesson 12 sama lesson 13 gitu. Ya, untuk kelas hari ini tutor ekstra kelas itu sama Kak Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ke Kak Daud. Oke? Nah, jadi untuk hari ini adalah lesson 12 sama 13, yaitu kita masuk ke dalam presentasi kepada investor dan juga pembelajaran mesin, ya. Nah, kita akan masuk saja ke dalam pembelajaran mesinnya ya, yaitu machine learning. Ada yang pernah dengar apa itu machine learning? Untuk materinya kadang akan sampaikan ringkas saja, jadi kita fokusnya untuk ngerjain latihan ya hari ini kita. Nah, ada yang pernah dengar nggak apa itu machine learning atau AI ya yang sering di apa digunakan ya bahasanya. Ada yang pernah dengar apa itu machine learning? ya soal mesin kan, Hmm, apa? Tias? mempelajari mesin. Pembelajaran mesin, betul. Kenapa sih mesin itu harus belajar? Biar kita tahu ngoperasiin, Kenapa? biar kita tahu cara mengoperasikannya. Biar kita tahu cara mengoperasikan. Oke, oke. Atau misalnya itu juga benar ya. Nah, jadi lebih spesifik ke dalam pembelajaran mesin itu nanti kalian bakal ngebikin komputernya seolah-olah kayak manusia. Jadi nanti kalian bisa tahu nih, ya, ada yang namanya pembelajaran mesin itu untuk yang namanya apa pembelajaran mesin itu yang namanya untuk prediksi gitu. Nah, jadi ini masih ke dalam bagian data science, tapi pembelajaran mesin ini khusus untuk irisan matematika dan juga statistik sama algoritma dan computer science. Jadi pembelajaran mesin ini jarang ada sisi bisnisnya karena udah pure untuk ngoding sama udah pure untuk matematikanya gitu ya. Nah, jadi ketika kita akan ketika kita akan belajar tentang pembelajaran mesin atau machine learning itu kita akan coba yang namanya prediksi. Jadi kalian seperti seorang penyihir. Menurut kalian kira-kira ya meskipun di dunia nyata jarang ada penyihir ya, eh, penyihir itu dia meramal itu atau peramal ya, meramal itu berdasarkan apa? Misalnya meramal jodoh gitu ya, coba berdasarkan apa? Kalau yang make sense mungkin ya, peramal itu meramalkan jodoh itu ya sesuai dengan tampilannya kita dulu sama latar belakang kita atau ya semua data-data tentang diri kita gitu. Misalnya kita adalah bangsawan gitu ya, keturunannya Raja Inggris. Nah, berarti mungkin jodohnya kita juga sama nih keturunan raja atau jadinya raja raja Cina gitu ya atau raja apa bebas karena sesuai dengan latar belakang kita. Nah, sama
kayak di pembelajaran mesin ini. Jadi kalian akan menggunakan komputer untuk mempelajari latar belakang dari datanya. Terus kalian bisa prediksi nih. Kalau film Titanic kan berarti ada orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Nah, kita nanti prediksi penumpang apa yang kemungkinan untuk meninggalnya itu tinggi, ya. Jadi, nanti kalian akan menganalisis untuk beberapa kolom dulu di dalam data Titanic-nya. Ada macam-macam. Jadi ada setiap baris itu adalah satu penumpang gitu. Misal nanti kalian pengen lihat nih, oh kalau misalnya by gender ternyata female itu cenderung lebih banyak yang selamatnya dibandingkan yang male. Ya berarti cewek itu ya lebih banyak yang selamat daripada cowok. Ini masih menerapkan konsep berarti uh, ladies first, ya. Nah, nanti kita juga bisa melihat berdasarkan passenger class kayak bisnis ekonomi gitu ya. Kalau kalian lihat di sini berarti yang kategori bisnis itu adalah orang-orang yang punya apa tingkat survive yang lebih tinggi dibandingkan kategori-kategori kelas yang lain gitu ya. Nah, nanti ketika kalian pengen memprediksi sebuah data Titanic, itu perlu dianalisis juga. Kira-kira mana ya yang nggak masuk akal untuk jadi data prediksinya. Misal, kalian pengen memprediksi seseorang itu meninggal atau enggak di kapal Titanic. Nah, kalian prediksinya itu berdasarkan, oh, ya udah berdasarkan warna kesukaannya aja. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Sama kayak passenger ID atau berdasarkan nama. Nah, itu mah meramalnya udah gak masuk akal alias dia peramal bodong yang gak berdasarkan data gitu. Nah, gitu. Nah, nanti kita juga bisa ngelakuin drop untuk menghapus kolom-kolom yang gak masuk akal tadi. Jadi tinggal dipanggil aja nama kolomnya apa, axis one sama in place true gitu ya. Nah, nanti tinggal dipanggil aja semua kolom-kolom yang gak pentingnya gitu ya. Terus nanti kita juga perlu lihat, misalnya mau tahu ada data kosong gitu. Nah, data kosong ini bisa kita masukkan dengan data modusnya, alias data yang mayoritas ada di dalam kolom tersebut. Itu bisa kita lakukan, ya. Kemudian berdasarkan passenger class ya, ternyata usianya mediannya berapa itu bisa kita dapetin juga. Macam-macam ya. Jadi nanti kita bisa ngelakuin prediksi data itu berdasarkan hal-hal dari penumpangnya itu sendiri. Gitu. Nanti kita akan belajar sebenarnya apa sih yang menentukan penumpang di kapal Titanic itu selamat. Ya itu bisa kita analisis. Oke. Nah, terus bagian berikutnya adalah ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, bagian berikutnya adalah ketika kita pengen memprediksi sebuah nilai atau memprediksi penumpang, tipe data dari kolomnya itu harus angka semua, nggak boleh tiba-tiba ada objek, ya. Itu nanti kita perlu rubah dulu ke dalam angka supaya dia bisa menjadi rumus matematika. Jadi sebenarnya machine learning ini ngomongin tentang rumus matematika, di mana harus tentang angka semua kan. Nggak bisa kita memprediksi sebuah teks untuk masukin ke dalam rumus matematika. Nanti rumus matematikanya juga bingung gitu. Ini teks apa nih? Nggak tahu. Ini untuk diprosesnya seperti apa. Nah, makanya kita rubah ke dalam angka supaya bisa dilakukan aritmatika. Ya, biasanya kita rubah ke angka 0 atau 1 sih. Itu namanya variabel dummy. Ya, jadi nanti kalian bisa merubah. Misalnya kalau baris pertama itu adalah Chinatown, ya udah berarti C-nya itu nilainya 1. Queensland sama Southampton itu nilainya 0. Ya, kayak gitu. Oke? Nah, nanti caranya pakai get dummies aja. Sisanya nanti kita lihat aja ya, by praktek ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini masih data cleaning, jadi kalau datanya udah bersih, udah siap dimasukin ke dalam rumus, berarti kita tinggal masukin ke dalam yang namanya klasifikasi metode KNN. Jadi, kalian bisa ngelakuin yang namanya sebuah machine learning itu berdasarkan dua jenis, ada klasifikasi, ada regresi. Klasifikasi itu sesuai dengan namanya mengkategorikan, regresi itu memprediksikan angka atau forecast. Misal, oh ini cuacanya itu 5 derajat, cuacanya 6 derajat besok gitu, ya. Nah, yang akan kita pakai adalah klasifikasi. Karena kita pengen tahu nih, orang ini masih mati atau hidup gitu, ya. Nanti saat di kapal Titanicnya. Nah, KNN ini singkatan dari Key Nearest Neighbor. Jadi, kalau kalian mengklasifikasikan seseorang aja ya, misalnya
ada teman-teman kalian di sekolah gitu. Nah, kalian pengen klasifikasiin, oh teman ini termasuk kategori yang ekstrovert gitu. Karena kalian tahu nih, oh dia seringnya ngumpul sama orang-orang ekstrovert juga. Gak mungkin kalian misalnya ngelihat nih, oh dia ekstrovert nih, tapi ngumpulnya sama anak-anak introvert. Kan kita nggak mungkin nilai dia sebagai ekstrovert. Biasanya kita nilai juga sebagai introvert. Ya, kayak gitu. Oke, jadi berdasarkan jumlah tetangga yang paling banyak, maka dia nilai kategorinya sesuai dengan jumlah kategori tetangga yang terbanyak di dekatnya. Ya, kayak gitu. Nah, biasanya untuk kita ngelakuin yang namanya prediksi, kalian nanti akan mendapatkan satu kolom tambahan, yaitu survive. Nah, ini adalah hasil dari prediksinya. Kalau misalnya nol, maka dia tidak survive alias meninggal. Survive baru dia tetap hidup. Gitu. Ya. Nah, nanti ada banyak hal yang dilakukan. Nanti kita bikin modelnya, kemudian kita fitting, habis di fitting kita predik, dan baru nanti kita dapat nilainya berapa. Gitu. Untuk akurasinya juga kita bisa dapetin ya. Berapa sih model yang kita dapetin prediksinya gitu, seberapa bagus. Itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita praktekin di VS Code? Coba ada pertanyaan dahulu. Belum ada? Nggak Ya, Theo ada ada pertanyaan pertanyaan. dulu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, sip. Kalau nggak ada, boleh dibuka aja VS Code semua. Silakan langsung dibuka aja, login ke akun masing-masing. Nanti dibukanya untuk semuanya bukan nomor 13 ya. Ambil nyemil boleh ya, ambil cemilannya. Ada kentang. Dibuka yang namanya algoritma pembelajaran mesin. Ya, nomor 13. Oke, coba dibuka dulu. Pak izin AFK mau ke toilet. Oke, silakan Rafindra. Kak, ini bukannya 12 ya? Punya kamu 13 udah kekerjain belum? 13 udah kerjain. Udah selesai? Udah. Udah, ya udah. Nanti punya kamu bisa langsung di-share aja ya. Saat ini Kak Daud tampil yang 13 dulu. Soalnya teman-teman yang lain 13 ntar. Ntar ke Theo. Untuk Tia sudah kebuka belum 13 ya? Tia sama Rafindra. Ini saya masih ngebuka VS Code, masih loading. Kenapa Tia? Saya masih saya masih loading pas ngebuka VS Code-nya. Oh, kamu masih loading pas ngebuka VS Code. Oke. Oh ya udah deh, semuanya langsung share screen aja deh. Masing-masing langsung di share screen VS Code-nya biar nggak ada yang saling tunggu. Theo juga boleh langsung share screen aja. Tias nanti kalau VS Code udah kebuka langsung share screen. Eh,
Ravindra nyala. Ya udah nggak apa. Teo sama Tias boleh langsung share screen aja. Oh iya, kamu udah. Coba buka nomor satunya, Teo. Oke. Tapi itu masih sebagian juga, Teo. Nah, kalau kembali ke nomor 12, coba diklik tombol kembalinya dulu. Bukan nomor 12. Oh, nomor 12 belum sama sekali. Oke. Oh, ke 12 aja berarti untuk Teo. Tias boleh langsung share screen ya kalau ready. Kamu nggak bang? Ini ya. Nah, Tuh. Theo, jadi di nomor 12 ini ada 7 studi kasus yang bisa kamu pilih, bebas ya. Nanti Theo bisa pilih, coba kamu baca misalnya yang di nomor satu gitu ya. Ini kan hasil ujian, nah berarti kamu akan nganalisis data tentang hasil ujian ya. Kalau di nomor 2 berarti kamu bisa klik nomor 2-nya. Nah, nomor 2 berarti tentang negara-negara di dunia. Kamu bebas mau pilih yang mana ya dari nomor 1 sampai 7. Mana yang mau kamu analisis ya. Ntar kalau udah ketemu bilang ya. Ini aja. Negara-negara di Nomor dunia dua. ya. Enggak. Langkah pertama coba Theo buka dulu datanya yang di samping kiri itu, silakan. Kamu klik, terus kamu lihat dulu tuh ada baris apa, ada kolom apa aja di situ ya. Ntar sambil kado siapin dulu. Itu data-datanya ya. Nanti kita akan coba belajar untuk menganalisis datanya itu. Bentar. Sudah dibaca, sudah dilihat. Nah, nah, ini ya. Kamu bisa melakukan dengan cara pertama berarti impor dulu. Itu dikecilin lagi aja. Theo. Diimpor dulu ya. Kak, kak, kak. Kita import Panda sama import Matplotlib. Hmm, Kak, kak. Pandas SPD, enggak SPD ya, bukan Pandas. Tia sudah ready kah? Kak. Kalau udah ready langsung share screen ya. Eh, ini Hmm, apa? Kok kodenya saya kelupaan. Udah lama nggak login soalnya. hmm, Paspor. Kak, itu password L atau Tias I sih? itu 8140.
Oke, oke. Makasih. Hmm, udah Theo ya. Nah, kalau udah lanjutannya adalah misal kita akan coba menganalisis dulu data GDP dibandingkan sama infant mortality ya. Jadi berapa sih pendapatan per kapita dibandingkan sama infant mortality itu berarti apa? Kelahiran bayi ya. Nah, kamu bisa ngelakuin analisisnya dengan scatter plot. Jadi kita lihat apakah ada hubungannya. Angka kematian bayi tinggi ya. Mau buat seperti itu. Coba dulu. Bisa nggak, Tias? Rafindra kalau udah balik langsung share screen aja, Rafindra. Kalau udah coba di play. Kayaknya ini nggak bisa shift enter deh. Kamu mesti klik play buttonnya. Kalau nggak bisa, kamu klik dulu tong sampahnya di kanan bawah. Bukan, bukan silang. Eh, ya udah play lagi. Ini klik play button lagi. Nah, itu di Nah, close ini ya. 12 ya? Tong sampahnya diklik dulu. Ini yang 12 ya? 13, punya Tias 13. Oh, 13. Nah, bukan nomor satu. Oke, ini baru diklik tombol play button ya, Theo ya. Jangan pakai shift enter karena nggak bisa kalau shift enter. Nah, Tias kita akan coba mulai nganalisis ini ya, data Titanicnya. Caranya adalah, bentar, kado share screen dahulu. Eh, kado tampilkan di layar kamu ya. Ini untuk langkah pertamanya, kita bisa membaca datanya dahulu ya. Kalau sudah dibaca, nanti kamu buat seperti ini. Ya, coba dibuat dulu. Nah, Theo coba di play, udah bisa di play belum? Ada hasilnya nggak? Share screen semua layar, coba Theo. Tunggu dulu bentar. Oke, Saya di share dulu bentar. boleh, boleh, silakan.
Tadi bilang Mat. Nah, coba di play lagi. Bisa nggak? Klik yang ini ya. Kayak ini yang 13 apa Matplotlib 12? 13 Rafindra itu nomor 13 betul, Rafindra 13. Matplotlibnya kok nggak ada ya? Pip install dulu berarti. Theo, kamu coba di bawah diketik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Coba kamu ketik. Pip install Matplotlib. Hah? Wah, permission denied. Ini Atau waktu kamu mungkin saya ins. run as administrator aja. Boleh, 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 boleh. Mau di close dulu berarti ya. Ini Rafindra ya. Nah, Rafindra seperti ini ya. Ntar, kamu coba buat dahulu untuk yang di nomor satunya seperti ini. Ini kamu klik kanan aja nih. Ini dikecilin aja atau yang samping ini kamu kecilin bisa ditarik ke kanan tuh. Yang di garisnya. Rafindra. Ini yang di layar ini ditulis, Kak. Iya, ditulis, ditulis. Oke. Hmm, Masih nggak bisa Kak, Kak. Kak. bisa nggak, Ini Theo? saya riset. Kenapa, Tias? Jadi visi saya agak ngebug gitu, jadi kena kena apa sih? Aduh, jadi saya restart dulu PC-nya. Boleh, silakan. Nah, mati semua nih. Masih, Theo. Masih. Kok masih ya?
Ini tuh kemungkinan waktu kamu install, nggak kamu centang tuh boxnya. Atau nggak kamu klik allow sama klik yes. Padahal kalau install-install gitu biasanya kamu klik allow sama klik yes ya. Mau apapun itu meskipun dia ngasih tahu oh nggak aman, nggak apa. Oh nggak apa-apa diklik yes atau allow aja. eh Karena udah tanggung, nggak bisa. Ini coba kamu piplis deh. Ketik di sini piplis. Terus biasanya gimana? Berarti pelajaran-pelajaran sebelumnya juga nggak bisa dong. Yang nampilin gambar-gambar juga nggak bisa. Gue bisa sih, nggak tahu kenapa salah. Loh, kok gitu. Biasanya kamu gimanain coba? Ya udah kalau kamu tahu caranya langsung biasa dilakuin aja. Yang run as administrator bisa nggak? Keren Kak Daud nggak Coba bisa. saya coba. Hmm. Kalau bisa harusnya bisa sih. Udah bisa, Kak. Bisa. Coba di share screen kalau bisa. Oh udah bisa ya. Oke, itu di play aja coba. Klik tombol playnya. Kok di split? Play aja. Di sini loh. Bisa nggak? The app is not defined. Oh ini kamu lewat nih. Eh Salah nulis, oh iya. ini nih. Enggak. Ini kamu close deh. Ini di klik kanan. Case-nya, close. Nah, terus untuk di bawah baris 2 ya. Di bawah baris 2 bentar. Nah, ini nih. Kamu coba di bawah baris 2 dibuat seperti ini. Jadi kamu enter bikin baris baru. Di baris 2, enter. Nah,
Tias bisa nggak? Ini lagi saya Coba coba. play. Dari tadi kayak gini. Ini harusnya ada spasi. Spasinya jangan lupa. Sorry. Nama kolomnya apa sih? Di di sini coba di bawahnya, di bawah baris 3, heeh, kamu print DF info. Play. Tuh nama kolomnya apa tuh? Scroll ke atas. Kebanyakan. Ke atas lagi. Nih, ini nih harusnya nih nama kolomnya nih diganti. Jadi yang di sini kamu ganti GDP per kapita, diganti di sini nih di baris 5. Ditempelin aja. Loh, dihapus dulu kan. Terus yang infant mortality juga sama. Yang baris 7 ini kamu ganti dengan nama kolom ini. Rafindra udah? Nah, Rafindra kalau udah lanjutin kayak gini, itu nggak ada error ya Rafindra ya? Nah, ini bawahnya. Dibilang nggak keluar apa-apa Coba. sih. Hah? Oke, dibuat aja lanjutannya ini. Oke. Ini kok kurungnya, hapus kurungnya yang di sini. Yang di sini loh, sebelum komanya. Komanya nggak usah dihapus. Udah, play. Gimana sih? Banyak errornya. Coba kamu scroll ke atas deh. Atas lagi. Ini kamu copy deh. Kamu copy dari baris ini yang region sampai bawah. Sampai yang 16 ya. Nah, copy. Scroll bawah. Nah, itu tuh. 19, 19. Kamu copy terus paste ke chat Zoom. Mana sih? Copy. Udah di copy. Nah Heeh, ini Ctrl C. Paste ke chat Zoom. ya. Chat off. Chat. Chat Zoom ini. Tes. ini Oke. sudah bisa masuk Ini masuk. chat Zoom. Ada limitnya cuma 1.000 kata doang gue. Chat, chat Zoom-nya ada limit. Hmm, ke WhatsApp aja berarti. Itu WhatsAppnya WhatsApp kamu bukan ya? Atau ini deh ke link ini aja nih di link Google Docs. Tara. Nih, coba kamu buka Ah link ini yang ada udah chat Zoom, bisa. terus Ini paste udah ke bisa situ lagi. aja. Oke. Kenapa Tias? Ini udah bisa. Tadi nulis apa? Tunggu. Enggak, ini masih loading di layar kader. Oh ya, ini udah bisa nih. Si. uh,
Nih, kamu buat aja selanjutnya nih. Di paste di situ aja, Teo. Tunggu. Nah, ini nih, kamu giniin dulu nih. Bentar. Kamu berarti bikin dulu, Theo, di bawah baris 4 ya. Seperti ini. Di bawah baris 4. Hmm. Hmm. Dah, coba di play. Ravindra udah belum? Oke, dikit lagi ya. Nah, kalau udah, kamu lanjutin lagi ke sini nih yang terakhir. Di bawahnya, kamu buat seperti ini ya. Huruf gede sama huruf kecilnya diikutin ya, itu X-nya huruf gede. Udah, Theo. Itu ada yang merah, Theo. Tanda kurungnya tuh. Ini nih, kurung di sini nggak usah ada. Udah, play. Play. Udah nampil, nampil. Nah, udah muncul belum? Udah. Loading sih di Kadot nggak muncul. Di kamu muncul nggak? Itu saya cuman screen share itunya Visual VS Studio Code Code-nya. doang kan? Iya, Oh ya udah, tapi muncul kan hasilnya? iya muncul. Ya, kayak nah ini berikutnya. Kita pengen lihat region mana yang paling banyak GDP per kapitanya ya. Kalau bisa buat di bawahnya. Ya sudah belum? Belum, nggak belum. Belum. Dikit lagi.
Udah, Kak. Udah? Nah, kalau udah, kita lanjutin lagi ke sini ya. Itu kan yang H. Mau buat bagian berikutnya seperti ini di bawahnya lagi. Dihapus spasinya ya. Dia mepet kiri. Ini kecilin aja soalnya nih. Manusia. Wah, memang pucat kotai. Depresi kedoran dong. Bisa Teodi, Juno, Bisa, bisa. muncul nggak? Muncul. Muncul ya. Oke. Saya coba dilihat dulu kodenya ada pertanyaan. Ini masuknya di dalam ini ya, di dalam fungsi fill H ya. Apa? Di dalam fungsi fill H kan masuknya. Di dalam fungsi fill H. Iya nggak? Enggak. Hapus spasinya. Mepet kiri. Enggak, bukan. Enggak, itu udah, hah. Loh, gitu sih hapusnya. Backspace. Mepet kiri. Enggak di dalam. Nah, ya. Sip. Ada pertanyaan dulu? Kak izin APK bentar, saya lupa sholat. Oke, silakan. Ini karena tadi kita emang cuma ekstra kelas dan juga sedikit ya studennya. Nanti bisa langsung beres aja ya. Ntar yang belum nanti Kak boleh langsung PC ke Kak aja ya. Untuk detailnya gimana. Tapi tadi mayoritas pada udah sih. Oke, punya Tadi Juno itu udah udah. beres sih. Ravindra kenapa? Ada pertanyaan dulu? Saya udah ini terus gimana? Udah? Nah, berarti udah beres. Kamu udah boleh checklistin lalu submit aja. Punya Tias juga udah beres ya. Checklistin lalu submit dulu aja. Ini di run dulu ya. Boleh. Gak ada pertanyaan ya berarti ya.
Sip, kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan dulu aja. Nanti kalian jangan lupa untuk join ke kelas regulernya kembali, ya. Semuanya tadi udah beres sih, Kak Daud lihat untuk Juno, Rafindra, sama Tias. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud. Sebelum kelasnya tutup, ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Belum ada. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Makasih Dah. ya, Kak. Terima kasih Terima ya kasih ya. semuanya. Selamat malam.